semuanya, kembali lagi di Maria Hari Channel dan kali ini kalian masih di BBM Belajar Bareng Maria. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah klik videoku kali ini. Dukung aku terus dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di YouTube channel aku kasih tahu bahwa YouTube channelku banyak membahas tentang materi-materi pembelajaran sejarah. Di videoku sebelumnya, kita sudah membahas zaman Paleolitikum. Nah, di video kali ini kita akan membahas zaman selanjutnya, yaitu zaman Mesolitikum. Seperti apa sih kehidupan pada zaman Mesolitikum? Yuk kita bahas bareng-bareng di BBM Belajar Bareng Maria. Zaman Mesolitikum adalah zaman batu yang terjadi setelah zaman Paleolitikum berakhir. Zaman Mesolitikum diperkirakan terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Lebih tepatnya terjadi pada masa Holosen. Mesolitikum, meso artinya tengah atau madya, litik artinya batu, dan kum artinya zaman. Jadi, dapat diartikan bahwa Mesolitikum adalah zaman batu tengah atau batu madya. Pada zaman ini, perkembangan budayanya jauh lebih maju dibandingkan zaman Paleolitikum, teman-teman. Majunya perkembangan pada zaman Mesolitikum dipengaruhi oleh dua faktor besar. Yang pertama adalah kondisi alam yang jauh lebih tenang dan lebih stabil dibandingkan zaman Paleolitikum. Sehingga pada zaman ini, manusia pendukungnya lebih fokus untuk mengembangkan budaya mereka. Yang kedua, pada zaman ini didukung oleh spesies manusia Homo sapiens yang pola pikirnya jauh lebih cerdas dibandingkan manusia pendukung di masa Paleolitikum. Terus bagaimana sih kehidupan manusia pada zaman Mesolitikum? Kehidupan manusia di zaman Mesolitikum sebetulnya tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum. Yang pertama, pada zaman Mesolitikum mereka masih hidup secara berkelompok. Yang kedua, pada masa ini mulai mengenal pembagian tugas, di mana laki-laki memiliki tugas untuk berburu, sedangkan perempuan memiliki tugas untuk mengumpulkan makanan, meramu makanan, mengasuh anak-anak mereka di sekitar tempat tinggal mereka. Yang ketiga, mereka yang awalnya hidup secara nomaden, pada zaman Mesolitikum mulai hidup secara semi-sedenter atau bertempat tinggal secara tidak tetap. Mereka memilih hidup di gua-gua yang biasa disebut dengan aberisuros yang berada di sekitar sungai dan pantai. Yang keempat, pada zaman Mesolitikum, selain berburu, mereka sudah mampu bercocok tanam. Meskipun cara bercocok tanam yang mereka gunakan masih sangat sederhana. Dan pada zaman ini juga mereka mulai memiliki kemampuan untuk meramu makanan. Yang kelima, pada masa Mesolitikum mereka mulai mengenal api. Pengenalan mereka akan api dimulai melalui pengalaman hidup mereka, di mana pada saat mereka melihat adanya pohon yang terbakar karena adanya petir, dan yang kedua karena pengalaman hidup mereka ketika membuat peralatan mereka dari batu, di mana ketika mereka menggesekkan batunya muncul percikan api. Api pada zaman itu digunakan untuk penerangan di dalam gua, untuk menghangatkan badan, untuk memasak atau meramu makanan, dan juga untuk menghindari atau menghalau hewan-hewan buas. Yang keenam, beberapa alat yang mereka gunakan masih didominasi oleh bahan dasar batu atau tulang yang teksturnya masih kasar. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa pada zaman Mesolitikum, aktivitas manusianya sudah jauh lebih berkembang dan lebih variatif dibandingkan zaman Paleolitikum. Hal ini tidak lain juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup mereka untuk mampu menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan.
Terus bagaimana sih kepercayaan pada zaman Mesolitikum? Apakah masih sama dengan zaman Paleolitikum? Ya, jadi kepercayaan yang dimiliki pada zaman Mesolitikum masih sama ya teman-teman. Pada zaman Mesolitikum, kepercayaan yang banyak dianut adalah kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Terus, apa saja sih peninggalan atau hasil kebudayaan manusia pendukung pada zaman Mesolitikum? Pada zaman Mesolitikum ini, terdapat 3 tradisi pembuatan alat-alat di Indonesia, yaitu serpi bilah, alat-alat dari tulang, dan juga kapak genggam Sumatera. Alat-alat tersebut berfungsi untuk membantu mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari mereka pada zaman itu. Berikut ini adalah beberapa alat dan peninggalan-peninggalan pada zaman Mesolitikum. Yang pertama adalah Keukenmodinger. Ada yang tahu nggak apa sih Keukenmodinger? Keukenmodinger berasal dari bahasa Denmark, yakni keuken yang berarti dapur dan moding yang artinya sampah. Jadi dapat diartikan ya teman-teman bahwa Keukenmodinger adalah sampah dapur. Keukenmodinger adalah tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kulit kerang yang tingginya bisa mencapai 7 meter. Wow! Peninggalan Keukenmodinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, antara Langsa di Aceh hingga dengan Medan. Diduga Keukenmodinger ini telah menumpuk dari generasi ke generasi karena masyarakatnya mulai menetap di sekitar pantai. Yang kedua adalah Abrisuros. Kebudayaan Abrisuros adalah hasil kebudayaan yang ditemukan di dalam gua-gua. Penemuan ini mengindikasikan bahwa pada zaman Mesolitikum, manusia pendukungnya pada saat itu bertempat tinggal di dalam gua-gua. Kebudayaan Abrisuros ini juga ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, teman-teman. Contohnya, ada di Besuki, daerah Bojonegoro, dan juga di daerah Sulawesi. Yang ketiga adalah kapak genggam Sumatera, atau yang biasa disebut dengan pebble. Pada tahun 1925, von Steenkalenfels melakukan penelitian terhadap Keukenmodinger yang ada di sepanjang pantai timur Sumatera. Dari penelitiannya pada saat itu ditemukan kapak genggam atau chopper yang berbeda dengan zaman Paleolitikum. Nah, kapak genggam tersebut kemudian diberi nama pebble atau kapak genggam Sumatera. Pebble atau kapak genggam Sumatera terbuat dari batu kali yang dipecah, di mana sisi luarnya dibiarkan kasar, sedangkan sisi bagian dalamnya dikerjakan sesuai dengan kebutuhan manusia pendukung pada saat itu. Yang keempat ada kapak pendek atau askur. Kapak pendek ini ditemukan oleh von Steenkalenfels ketika melakukan penelitian terhadap Keukenmodinger di sepanjang pantai timur Sumatera. Kapak pendek ini bentuknya memang lebih pendek dibandingkan dengan kapak genggam Sumatera, sehingga pada saat itu dinamakan kapak pendek. Yang kelima ada batu pipisan, teman-teman. Batu pipisan ini ditemukan di Jawa dan menjadi tanda bahwa manusia pendukung pada zaman Mesolitikum sudah mulai mampu untuk meramu makanan mereka. Peninggalan ini berupa sejenis alat penggiling yang memiliki landasan. Pada zaman Mesolitikum, batu pipisan ini digunakan untuk menumbuk makanan mereka atau menghaluskan cat-cat merah yang berasal dari tanah. Yang keenam, adanya lukisan-lukisan di dalam gua-gua. Lukisan di dalam gua-gua itu menceritakan tentang aktivitas keseharian dari manusia pendukung zaman Mesolitikum. Nah, gimana teman-teman penjelasan tentang zaman Mesolitikum? Sudah cukup jelas kan? Semoga melalui penjelasan videoku kali ini kalian lebih mengerti dan memahami tentang kehidupan zaman prasejarah di Indonesia pada zaman Mesolitikum. Aku minta maaf juga ya teman-teman bila ada salah dari apa yang aku katakan selama penjelasanku di video kali ini. Jika kalian memiliki
kritik dan saran buat support channel YouTube aku, silahkan ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih semuanya, salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Bye.